Ya, saudara, lalu bagaimana sebetulnya kita melihat perlawanan Eliezer menjelang tuntutan hingga vonis nanti dalam persidangan yang sedang berlangsung? Apakah sejumlah pernyataan dari Richard Eliezer yang diungkap di dalam sidang kemudian nanti dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, termasuk status Eliezer sebagai penguak fakta atau justice kolaborator? Kami hadirkan perbincangannya berkaitan dengan sidang yang memeriksa Richard Eliezer sebagai terdakwa yang berlangsung pada minggu lalu. Ada kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua, Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi, Bung Martin. Selamat pagi Mas Bayu, apa kabar? Baik, mudah-mudahan sehat-sehat kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung karena sudah berjanji kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Belum tersambung ini teleponnya sampai saat ini. Saya ngobrol dulu dengan Bung Martin. Saya meyakini tim pengacara dari keluarga almarhum Joshua terus memantau perkembangan sidang, termasuk konsistensi. Ini menjadi dalam pemeriksaan terakhir Richard Eliezer di persidangan sebagai terdakwa minggu lalu, sepanjang hadirnya Richard Eliezer memberikan keterangan baik kemudian mengkonter saksi dan lain-lain, termasuk terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Bagaimana penilaian tim pengacara almarhum Joshua, Bang Martin? Ya, penilaian kami ya, khususnya saya ya, yang Ya. memang dalam setiap agenda pekerjaan saya, memang saya selalu menyempatkan untuk melihat ya berita-berita terkini terkait persidangan. Saya pikir memang Richard ini sudah keluar dari fase kegelapan, ya. Yang belum keluar dari fase kegelapan justru adalah terdakwa yang lain karena masih kerap ya konsisten saling menutupi ya dan konsisten saling mempersalahkan orang lain gitu. Nah, mengenai status Konsisten terhadap sesuatu yang kita anggap berlawan dengan Richard negatif. Eliezer atau kita anggap apa ya dalam dugaan kita sebagai orang yang di luarnya konsisten terhadap kebohongannya begitu? Ya, walaupun memang ada jejak-jejak tertentu ya yang memang meninggalkan jejak sehingga bisa dipersesuaikan dengan keterangan saksi yang lain seperti Ricky. Ricky Ya. mengatakan bahwa di awal sempat ada kalau kata dia kan himbauan ya, kalau menurut kita sih itu mah perintah ya. Tapi apapun itulah. Nah, di sini saya lihat kan beberapa kali PH dari lawan itu mengatakan bahwa Richard Eliezer itu hanya berdiri atas keterangan sendiri ya ataupun Ya. saksinya sendiri. Ya, kalau menurut saya, walaupun Ricky kuat, siapa lagi, PC dan Sambo itu berempat, menurut saya karena status mereka adalah satu kesatuan, tetap aja itu dihitungnya satu saksi. Kalau menurut saya ya, ini bukan pakai toolsnya, bukan pakai 184, tapi toolsnya berdasarkan kelayakan dan kepatutan dan juga histori dari mereka. Nah, terkait Richard Eliezer, menurut Ya. saya yang bersangkutan ini memang layak ya dipertimbangkan nanti pada saat tuntutan ya sebagaimana diatur di Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai justice kolaborator. Nah, kenapa Kenapa? Pertimbangannya Anda melihat itu seperti apa? kenapa penting jaksa penuntut umum menentukan sikap ataupun menentukan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator karena ini adalah rangkaian dari sistem peradilan pidana kita. Kalau tidak dituntut ataupun tidak ditentukan status sebagai justice kolaborator, berarti kan nanti dari tuntutan itu tidak ada yang meringankan yang bersangkutan. Sedangkan Richard Eliezer sudah dari semenjak menjadi tersangka, yang bersangkutan ini sudah mempertaruhkan nyawanya, ya, mempertaruhkan keamanan dia, mempertaruhkan keluarganya dia, dan juga sudah sepakat juga dan sudah konsisten juga dia ingin memperjuangkan Bang Yosua yang menurut dia untuk yang terakhir kali. Nah, kalau saya berdasarkan kemanusiaan ya dan juga berdasarkan hukum yang pasti hukum positif yang berlaku di negara ini, sudah sepatutnya jaksa itu mempertimbangkan status justice kolaborator di dalam tuntutannya. Supaya apa? Supaya ada yang pembeda. Kenapa mesti ada pembeda? Supaya nanti kalau ke depan ada lagi justice kolaborator yang lain dalam tindak pidana yang lain, ini ada sesuatu hal yang baik gitu loh. Kalau Richard Eliezer yang sudah mempertaruhkan segalanya dituntut sama seperti pelaku yang lain, ya ini menurut saya bukan hanya buruk dari segi kemanusiaan dan hukum, ya, tapi juga akan memberikan contoh yang buruk untuk peluang terhadap tindak pidana lain di mana akan ada justice kolaborator gitu. Oke. Nah, makanya menurut saya Ya. tolonglah dipertimbangkan ya gitu. Misalkan nanti yang lain dituntutnya hukuman mati, ya Richard Eliezer mungkin dituntut
10 tahun atau 12 tahun saja gitu ya. Hmm. Nah, biarlah nanti hakim yang memutuskan apakah yang bersangkutan benar menjadi justice kolaborator atau tidak. Ya. Dan kalau memang hakim nanti memutuskan, itu kan ada istilah apa? Hakim itu harus memutus ya 3/4 dari tuntutan gitu kan, jadi bisa lebih ringan lagi. Jadi kita berbicara mengenai kemanusiaan, hukum, dan juga moral ya. Saya mau orang yang sudah membantu kita itu diberikan keringanan. Ya, Demikian, oke. terima kasih. Ya, sebagai wawasan saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia yang lain yang sedang mengikuti obrolan kita ya, Bung Martin. Jadi selama ini Eliezer itu belum statusnya sebagai justice kolaborator di dalam persidangan. Sehingga kemudian perlu jaksa nanti menyampaikan ini di dalam tuntutannya dan berharap ini dikabulkan oleh majelis hakim. Kira-kira begitu ya. Karena LPSK juga mengatakan mereka memantau terus, berarti ada kemungkinan kan di dalam persidangan itu kalau Eliezer tidak konsisten, dia istilahnya ditinggal oleh LPSK, dilepas dia begitu. Nah, ini kan tidak terjadi. Jadi selama ini kita bisa bilang Eliezer cukup konsisten untuk mulai dari sebelum sidang, ketika dia menjadi terdakwa itu mengatakan saya akan bongkar semuanya, menyatakan apa yang sebenar-benarnya dalam persidangan. Paling tidak begitu ya, sebagai wawasan kami juga. Jadi ini belum justice kolaborator, Bung Martin. Iya, kan ini belum di tahap final ya, Mas Bayu. Yang menentukan seseorang justice kolaborator tidak itu adalah nanti pada saat hakim memutus. Tapi kalau kita berbicara mengenai hulu dan hilir, ya hulunya itu ya di LPSK. Seorang pelaku tindak pidana kejahatan apabila dia ingin membongkar kejahatan yang lain dan dia bukan pelaku utama, ya maka dia mengajukan kepada LPSK. LPSK menentukan bahwa dia memberikan rekomendasi ya. Dan menginformasikan kepada para penegak hukum, yaitu jaksa, polisi, dan juga hakim, bahwa Eliezer ini mendapatkan rekomendasi sebagai justice kolaborator sehingga dia mendapatkan perlakuan khusus, ya, baik dari tahanan yang dijaga 24 jam gitu ya, 3 shift, lalu diberikan perlakuan khusus, misal dipisah dari para terdakwa yang lain. Itu kita bisa lihat pada saat pemeriksaan ini ya, kalau nggak salah pemeriksaan ahli itu atau pemeriksaan apa itu yang kemarin terakhir itu. Itu kan Kuat, Ricky, dan PC dan Sambo digabung bersama-sama, tapi Eliezer dikasih ruangan khusus. Itulah perlakuan khusus dari rekomendasi yang diterima oleh LPSK. Nah, namun untuk menjadi justice kolaborator yang sesungguhnya itu harus diputus oleh hakim, Mas Bayu. Nah, tapi kan sebelum diputus hakim kan ada yang namanya rangkaian yang lain ya, requisito ataupun tuntutan. Nah, di tuntutan ini jaksa kalau memang mempercayai terdakwa yang menjadi justice kolaborator ini terbukti memainkan perannya dengan baik, maka seharusnya dalam tuntutan itu dicantumkan juga pertimbangan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Dan implikasinya nanti yang pasti tuntutan tidak bisa seperti tuntutan yang lain, harus ada keringanan gitu loh. Kalau enggak ya buat apa dia jadi GC? Nah, dengan adanya kemungkinan nanti diajukan sebagai justice kolaborator untuk Richard Eliezer dan mungkin juga dikabulkan oleh majelis hakim apa yang dimohonkan untuk menjadi justice kolaborator ini, berarti kan Anda sudah mengatakan tadi ada kemungkinan pengurangan hukuman. Beberapa pengamat hukum mengatakan dia bisa saja dibebaskan karena ini adalah sebuah perintah atasan kepada bawahan. Nah, semacam ini sempat menjadi perbincangan kalau boleh tahu antara tim pengacara keluarga almarhum Joshua dengan pihak keluarga. Ada kemungkinan semacam ini kan, termasuk minimal deh pengurangan hukuman. Bung Martin, bagaimana keluarga menanggapi ini, kemungkinan tersebut? Jadi gini, Mas Bayu. Ya, kan kalau keluarga ini kan mereka tidak terlalu paham hukum ya. That's why mereka hire kita gitu loh. Nah, yang Mas Bayu maksud itu adalah alasan pemaaf gitu ya, dari pasal 44 sampai dengan 51 KUHP. Nah, menurut saya ya Richard Eliezer ini berpotensi itu ada 2 pasal yang dapat digunakan ya. Yang pertama adalah pasal 48 keadaan memaksa, yaitu overmah ya. Lalu yang kedua adalah pasal 51 ayat 1 gitu ya. Nah, saya lihat para penasihat hukumnya dan juga ahli-ahli yang dihadirkan dan saksi yang dihadirkan itu mengarah ke arah 2 pasal tersebut gitu ya Mas Bayu ya. Sehingga
Tentunya apabila nanti hakim sependapat, ya bisa saja bebas. Nah, tapi kan harus diuji dulu apakah dua pasal ini memenuhi keadaan ataupun peristiwa yang terjadi pada saat penembakan tersebut. Nah, terkait keluarga, saya kira keluarga kalau masalah meringankan mereka sudah sepakat ya. Kenapa? Ya, Mas Bayu lihat sendiri kan, Eliezer sudah meminta maaf kepada Ya, keluarga dan ya. keluarga pun sudah memaafkan. Itu nilainya ada, Mas Bayu. Hmm. Itu nilainya ada. Di dalam persidangan ya. Iya, itu alasan itu nanti masuknya pertimbangan yang meringankan. Itu nah, empat terdakwa yang lain kan meminta maaf tapi belum ada secara tegas diberikan maaf. Kalau Richard Eliezer sudah sungkem dan sudah disalam bahkan berpelukan dengan keluarga korban. Ini di depan hakim selain keyakinan hakim ini adalah hal yang meringankan. Nah, terkait bebas ya, saya tidak dalam kapasitas bisa menentukan bagaimana sikap keluarga. Ya, Tapi ya. yang pasti kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Samuel Huta Barat, diminta bahwa hakim yang memutuskan, ya kalaupun Ya. nanti hakim berkata ya bahwa ada pertimbangan misalkan pasal 48 atau 51 yang sesuai dengan peristiwanya Richard, ya saya pikir sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum, kita semua harus menghargai hal tersebut. Tapi kan ini kan masih analisis ya. Ya. Kita tidak tahu apakah hakim akan membebaskan atau tidak. Namun yang pasti yang bisa saya pastikan, Richard Eliezer pasti akan mendapatkan keringanan. Kalau itu saya jamin. Demikian, terima kasih. Oke, sebagai sebuah amatan Anda sebagai penasihat hukum keluarga almarhum Joshua itu yang kira-kira mungkin terjadi. Bung Martin, saya sudah kehadiran juga nih narasumber lain, Wakil Ketua LPSK, Bung Manajer Nasution ya. Selamat pagi. Pagi Mas Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di studio bersama kita nih dua-duanya secara daring ada juga Bang Martin Lucas Simanjuntak dari penasihat hukum atau pengacara keluarga almarhum Joshua. Manajer LPSK sendiri boleh saya minta penilaiannya begitu selama mendampingi menjaga Richard Eliezer dan terutama mengawasi terus keterangan-keterangan Richard Eliezer di persidangan. Ini LPSK menganggap tetap konsisten ya, apa yang kemudian diharapkan dari seorang yang nanti akan diajukan menjadi justice kolaborator ini diharapkan mendapatkan rekomendasi dari LPSK. Semua keterangannya membantu di persidangan, Bang Manajer. Iya. Baradae ini kan sudah mengajukan JC atau Justice Collaborator ke LPSK sejak 8 Agustus yang lalu. 10 Agustus kita jadikan sebagai terlindung dengan mekanisme darurat. Lalu 1 pekan kemudian kita kukuhkan sebagai terlindungnya LPSK. Ya. Setelah itu kemudian LPSK kan melakukan yang oleh Bang Martin tadi 2 hal. Pertama memang kan ada 2 hak yang paling mendasar bagi seorang GC ya. Pertama perlakuan khusus betul. Dia kemudian kita koordinasikan sehingga pemisahan penahanan terpisah, kemudian pengamanan secara khusus, logistik kita sediakan, dokter standby, kemudian psikolog juga termasuk rohaniawan karena Eliezer itu dapat hak psikososial. Itu 1 ya. Nah yang kedua memang ada penghargaan sebetulnya. Itu yang tadi oleh Bang Martin disebut merupakan kewenangan dari majelis hakim. Ya. Tetapi untuk menilai apakah, kalau pertanyaan Mas Bayu tadi, apakah dalam pandangan LPSK Baradae itu konsisten? Karena kita bahwa salah satu persyaratan utama untuk disebut sebagai JC dan tetap dipertahankan dengan status hukum sebagai JC itu adalah, betul tadi Bang Martin, kita sudah mengamati sejak dari awal, kita meyakini bahwa dia bukan pelaku utama, dia tahu siapa pelaku utamanya, dan kemudian dia mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan siapa pelaku utamanya dengan bekerja sama dengan aparat. Nah itu kita amati misalnya ya, ketika pertama oleh kawan-kawan Komnas HAM, Baradae dipinjam untuk dimintain keterangan, kita dampingi. Kita cocokkan dengan apakah sesuai dengan komitmen yang bersangkutan ketika pertama itu membuat perjanjian dengan LPSK. Kita nilai cocok, sesuai, relevan, dan tetap sesuai dengan komitmen.
Nah, yang kedua misalnya kita melihat, kita dampingi juga ketika ada rekonstruksi misalnya, Ya, apa yang disampaikan dan apa yang diperankan dan itu kita nilai tetap konsisten seperti yang disampaikan ke LPSK. Kemudian beberapa kali BAP di teman-teman Bareskrim, kita menilai juga tetap konsisten. Dan kita amati dari setiap persidangan, bahkan tadi Bang Martin menyebut ketika ketemu dengan keluarga dia mengakui semua perbuatan pidana itu, tetapi kemudian dia menyampaikan bahwa itu dilakukan atas perintah FS misalnya begitu. Dan ya, itu yang dikatakan ke kita. Dan sampai terakhir misalnya itu kita menilai Mas Bayu, ya. Bang itu kita nilai tetap konsisten dengan perjanjian perlindungan yang sudah dia tanda tangani dengan LPSK. Ya, artinya kalau di dalam rangkaian yang panjang seperti yang tadi dijelaskan Bung Manajer tadi, dia ada tidak konsisten, LPSK bisa pergi ya, bisa meninggalkan Baradae. Sebetulnya bisa begitu kan? Tapi LPSK memantau ini tetap dalam konsistensi, begitu ya Bung Manajer? Persis, karena salah satu dari perjanjian antara LPSK dengan itu adalah konsistensi pada keterangan ya. Tentu konsistensi keterangan yang kita maksud adalah kesediaan yang bersangkutan secara konsisten untuk mengungkapkan peristiwa yang sesungguhnya ya, sehingga peristiwa pidana ini menjadi terang benderang. Itu sesungguhnya yang kita nilai dan sampai alhamdulillah sampai sekarang kita menilai konsisten, Mas Bayu. Ya, oke. Nah, Bung Martin dan juga nanti saya kembali ke Bung Manajer ya. Tanpa bermaksud berpihak pada Baradae, bukan itu maksud saya, tetapi kira-kira begini. Kan ini berarti nggak mudah juga bagi Eliezer untuk mempertahankan konsistensi ketika bahasa saya biar memudahkan dikeroyok 4 keterangan yang mungkin sangat berbeda begitu. Dia sendirian yang menyampaikan sesuatu yang berbeda di dalam persidangan. Itu akan sangat terlihat dan sudah kita lihat begitu. Nah, bagaimana kemudian nanti saya meyakini berkali-kali berbincang dengan Bung Martin, dengan banyak pengamat hukum pidana bahwa ini akan menjadi keyakinan hakim lah, ditambah dengan bukti-bukti lain, saksi ahli, balistik, forensik dan semuanya. Itu pasti sekarang majelis hakim sudah punya keyakinan sendiri menuju ke vonis atau tuntutan dan kemudian nanti vonis, itu mana yang paling benar, mana yang kemudian tidak benar. Nah, upaya untuk melawan ketidakbenaran ini hanya disampaikan, kita meyakini, oleh Richard Eliezer. Nah, apa yang bisa dibantu LPSK terutama, atau siapapun lagi Bung Martin, agar justice kolaborator ini, bahasa saya, kebenaran seperti ini juga tidak mudah dari seseorang yang under pressure. Dia juga pasti mengalami dilema sejak di awalnya untuk kemudian mengungkapkan yang sebenarnya. Sehingga penghargaan semacam justice kolaborator ini bisa benar-benar muncul. Menurut Anda, Bung Martin, apa yang harus dilakukan agar harapan kita nanti jaksa penuntut umum menyampaikan permohonan, mudah-mudahan permohonan ini diterima sebagai sebuah pertimbangan oleh majelis hakim, apapun keputusan majelis hakim. Bung Martin? Ya, jadi gini, hakim itu kan punya kebijaksanaan atau wisdom. Sama, penuntut umum juga walaupun dia tugasnya untuk membuktikan tindak pidana, manakala mereka terbantu ya oleh justice kolaborator yang tadi diberikan rekomendasi oleh LPSK, mereka juga punya hati, Mas Bayu. Jadi saya pikir tidak semua penegak hukum itu menjalankan masing-masing tupoksinya hanya untuk ya menghukum ataupun hanya untuk memberatkan, tidak. Karena di dalam tuntutan jaksa pun nanti ada hal yang meringankan, ada hal yang memberatkan gitu ya. Nah, terkait tadi bagaimana caranya ya, kalau selama ini kan para penasihat hukum dari terdakwa ini mengatakan, selain Eliezer ya, keterangan Eliezer itu hanya berdiri sendiri, padahal mereka lupa 183 KUHP gitu loh. Seandainya pun juga cuma satu saksi, asal ada alat bukti yang lain, hakim yakin selesai barang itu. Daripada mereka katanya ngakunya punya 4 saksi, tapi bobotnya dan kualitasnya sama gitu ya, sama-sama ke arah yang gelap, ya itu pun mungkin walaupun berdasarkan alat bukti itu satu alat bukti, tapi kalau hakim nggak percaya mau ngomong apa mereka. Nah, makanya menurut saya hari ini atau akhir-akhir ini, kasus Eliezer ini dan kasus Verdi Sambo ini kan bukan kasus biasa.
Ini kasus yang besar ya, kasus yang menentukan nasib bangsa ini, kasus yang menentukan titik baliknya kepolisian yang tadi sempat anjlok, haruslah naik lagi reputasinya, kalau nggak nanti negara kita ini bakal lebih kacau. Ya. Nah, dari aspek sosial jurisprudence ya, ataupun keadilan bagi masyarakat ya, kalau sampai nanti Eliezer ini tidak mendapatkan justice kolaborator, saya pikir ini akan menjadi presiden yang buruk. Kalau dalam kasus sebesar ini saja selevel Eliezer yang sudah didukung oleh publik, didukung oleh saya, didukung oleh keluarga korban, tidak mendapatkan justice kolaborator, apalagi yang nanti ya terdakwa lain. Ya. Nggak akan dapat. Jadi percuma. Orang ya menurut mereka nggak perlu jadi justice kolaborator. Udahlah, saya berkomplot saja sama penjahat gitu loh. Nah, ini yang jangan sampai terjadi gitu loh. Ya. Oke, baik. Ini pesan yang baik. Singkat dari Bung Manajer Nasution, dari LPSK, apa yang nanti, apakah boleh mengingatkan jaksa penuntut umum sedemikian rupa melalui cara atau SOP yang benar sedemikian rupa agar tidak lupa untuk hal ini? Kita sudah melakukan mandat kita. Pertama, melindungi yang bersangkutan, memberikan perlakuan yang khusus, dan khusus penghargaan kita sudah bersurat secara resmi ke Kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita berharap tentu kalau menyambung pesan moral dari Bang Martin tadi, mudah-mudahan jaksa penuntut umum nanti itu memasukkan dalam tuntutannya bahwa itu kemudian sebagai GC. Kalau itu masuk, tentu kita berharap semakin memudahkan kita menilai, kemudian berharap bahwa majelis hakim pada saatnya itu memutuskan yang terbaik buat sebagai justice collaborator. Kita bisa bayangkan kalau berandai-andai ini kemudian tidak, istilah Bang Martin tadi, keluar dari kegelapan menuju keterangan, menjadi ke suasana terang begitu ya. Apakah kita akan mendapatkan fakta sedemikian terang benderang misalnya? Karena itu saya kira memang jaksa, sekali lagi kita berharap punya wisdom, memang punya kebijakan, punya hati nurani untuk memasukkan dalam tuntutannya. Lalu nanti berharap pada saatnya hakim juga akan mempertimbangkan. Kalaupun tidak membebaskan secara umum ya, tetapi kita berharap ada pengurangan hukuman, karena salah satu hak itu adalah reward, itu penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman. Kita minta doa mudah-mudahan itu sehat walafiat begitu ya, kuat dan bisa menyampaikan keterangan apa adanya sehingga peristiwanya menjadi terang benderang. Demikian Mas Bayu, Bang Martin. Terima kasih Bung Manajer Nasution, Wakil Ketua LPSK dan penasihat hukum dari keluarga almarhum Joshua, Martin Lukasiman Juntak.